Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi pembelajaran kelas 10. Judul materi kita kali ini yaitu tentang kecepatan dan periode orbit satelit. Ada 4 hal yang akan saya jelaskan pada kali ini. Yang pertama tentang kompetensi dasar, yang kedua tentang materi, dan yang ketiga tentang contoh latihan soal, dan yang keempat tentang latihan soal. Materi ini merupakan submateri terakhir dari hukum Newton tentang gravitasi, di mana kompetensi dasarnya yang pengetahuan menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton, dan untuk yang keterampilannya menyajikan karya mengenai gerak satelit buatan yang mengorbit bumi, pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkannya dari berbagai informasi. Ada 2 hal yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama tentang kelajuan benda mengorbit planet, yang kedua tentang periode revolusi. Materi pertama tentang kelajuan benda mengorbit planet. Jika sebuah satelit bermasa M kecil mengelilingi planet bermasa M besar dengan jari-jari orbit R besar dan mengasumsikan lintasannya berupa lingkaran, maka akan berlaku persamaan gaya sentripetal, di mana persamaan gaya sentripetal itu sigma F sama dengan mv kuadrat per R. Karena tidak ada gaya interaksi lain, maka selain gaya gravitasi, maka kita substitusikan di mana F-nya itu adalah G besar, M besar kalikan M kecil per R kuadrat sama dengan M kecil V kuadrat per R, maka untuk kecepatannya menghasilkan akar G M besar per R. Yang kedua tentang periode revolusi. Dari persamaan kelajuan, di mana tadi menghasilkan V sama dengan akar dari Gm per R, kalau kita asumsikan V itu sama dengan S per T, sedangkan S-nya itu sama dengan keliling lingkaran, maka kalau kita substitusikan, persamaan yang akan dihasilkan adalah T sama dengan 2B akar R pangkat 3 per Gm. Contoh soal yang pertama, jika ada 2 buah planet 1 dan planet 2, di mana planet 1 jari-jari orbitnya terhadap matahari sebesar R memiliki kecepatan sebesar V, dan planet yang kedua memiliki kecepatan mengorbit matahari sebesar 2V. Pertanyaannya, tentukan jari-jari orbit planet yang kedua. Kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan akar Gm per R, tapi karena yang diketahui hanya V dan R, maka yang digunakan cukup V dan R nya saja, dimana disitu V berbanding terbalik dengan R. Dengan memasukkan nilai-nilainya, maka akan ketemu jari-jari yang kedua sebesar 1/4 R. Contoh soal yang kedua, ada sebuah satelit palapa mengorbit bumi dengan periode 24 jam. Jika satelit palapanya mengorbit planet X yang memiliki massa sama dengan massa bumi dan jari-jari orbitnya 4 kali jari-jari orbit saat mengorbit bumi, maka satelit mengorbit planet X dengan periode sebesar berapa? Untuk menjawab ini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan rumus periode revolusi, tapi kita cukup menggunakan T sama R nya karena G dan M nya sama. Dengan memasukkan nilai-nilainya, di mana T2 membandingkan T2 per T1 sama dengan akar dari R2 kuadrat pangkat 3 per R1 pangkat 3. Dengan memasukkan nilainya, maka akan ketemu periode saat mengorbit planet X sebesar 192 jam. Sebagai latihan soal, ini nanti Bu Amri ada 2 soal. Yang pertama soalnya tentang sebuah satelit diketahui mengorbit bumi dengan jari-jari orbit sebesar 9.000 km
Nah, maka ini artinya bagaimana? Tolong dijawab. Soal yang kedua, salah satu satelit tercepat di dunia adalah satelit Helios Probe. Helios Probe mengorbit bumi pada ketinggian hingga 1.500 km. Maka hitunglah periode revolusi Helios Probe tersebut. Silakan dikerjakan, semoga semuanya bisa menjawab. Terima kasih.